Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam perjalanan politik Indonesia, pemikiran Islam yang inklusif, plural, humanis, dan membela kaum kecil selalu identik dengan satu nama, Gus Dur. Ya, cara pandangnya terhadap Islam sebagai kekuatan moral, bukan sebagai alat kekuasaan, menjadikan pemikirannya relevan lintas zaman. Untuk memahami gagasannya, kita harus kembali ke sosok di balik pemikiran itu. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga pesantren besar. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama pertama RI, dan ibunya Nyai Solihah, putri dari keluarga ulama terkemuka. Pendidikan dasarnya berlangsung di pesantren-pesantren besar, mulai dari Tegalrejo hingga Kerapiak, tempat ia mempelajari kitab klasik sekaligus membentuk kepekaan sosial. Perjalanan intelektualnya kemudian berlanjut ke Timur Tengah, mula-mula ke Kairo, lalu ke Baghdad. Di dua pusat penting pemikiran Islam modern inilah ia berhadapan dengan keragaman gagasan, dari fikih tradisional, humanisme Arab, hingga percakapan tentang demokrasi dan pluralisme. Latar sosial dan pendidikan yang ia jalani menjadikan Gus Dur sebagai figur unik, seorang santri yang kosmopolit. Ia menguasai tradisi Islam Nusantara, tetapi juga akrab dengan pemikiran modern dunia Islam. Kombinasi inilah yang menjadi fondasi awal dari cara pandangnya terhadap Islam, bahwa agama adalah ruang kemanusiaan, bukan sekedar instrumen politik. Perjalanan politik Gus Dur tidak pernah dimulai dari ruang kekuasaan, melainkan dari ruang sosial seperti pesantren, organisasi, dan masyarakat akar rumput. Dari sanalah ia perlahan naik menjadi salah satu figur yang paling berpengaruh di Indonesia. Gus Dur pertama kali dikenal publik bukan sebagai politisi, melainkan sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama yang terpilih pada tahun 80-an. Kepemimpinannya menandai perubahan yang besar. NU kembali ke khitah, menjauh dari politik praktis dan fokus kepada pendidikan, sosial, dan dakwah. Keputusan ini membuat Gus Dur tidak dianggap sebagai politisi partai, tetapi sebagai pemimpin moral yang memiliki legitimasi luas di kalangan umat. Selain itu, Gus Dur mulai tampil sebagai jembatan antara agama dan demokrasi. Ia aktif menulis, berdiskusi, dan mengkritik pemerintah, terutama ketika melihat ada ketidakadilan terhadap kelompok minoritas. Selain itu, Gus Dur mulai tampil sebagai jembatan antara agama dan demokrasi. Ia aktif menulis, berdiskusi, dan mengkritik pemerintah, terutama ketika ia melihat ada ketidakadilan terhadap kelompok minoritas. Ketika Orde Baru tumbang pada tahun 98, hal ini membuka lembaran baru bagi politik Indonesia. Gus Dur berada di tengah pusaran badai perubahan itu. Pada saat itu, banyak tokoh yang mencalonkan Gus Dur untuk menjadikan Presiden Republik Indonesia, dan dari sinilah PKB lahir. 1999, Gus Dur kemudian menang menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Habibie yang pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Pada saat itu Gus Dur datang dengan poros tengahnya. Pemilihannya sebagai Presiden keempat Indonesia bukan hanya kemenangan politik, tetapi sekaligus simbol bahwa demokrasi memberi ruang bagi tokoh agama yang progresif, bukan hanya teknokrat atau birokrat saja. Setelah menjadi presiden, ia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesuai pemikirannya. Ia membuka kembali ruang budaya Tionghoa, melindungi minoritas agama, dan menolak dominasi militer dalam politik. Kebijakan-kebijakan itu tidak selalu populer di kalangan elit yang terbiasa mengatur dari belakang layar. Tetapi bagi rakyat kecil, ia adalah sosok yang memperjuangkan martabat manusia tanpa melihat asal-usulnya. Pemikiran Gus Dur tumbuh dari pengalaman hidupnya sendiri, dari pesantren, dari perjumpaan budaya, dan dari perjalanan intelektual di Timur Tengah.
serta dari kedekatannya dengan masyarakat kecil. Karena itu, cara berpikirnya tidak lahir dari ruang kelas yang steril, tetapi dari pergulatan nyata antara teks agama dan realitas sosial. Ia melihat Islam bukan sebagai menara gading, tetapi sebagai jalan untuk menjaga martabat manusia. Dari titik inilah akar-akar gagasannya tumbuh. Akar pertama yang terlihat jelas adalah konsep ukhuwah yang bagi Gus Dur bukan hanya istilah keagamaan, tapi kerangka etika sosial. Ia memandang bahwa persaudaraan umat Islam lebih penting, tapi ia menolak menjadikannya batas pergaulan. Baginya, umat beragama harus membangun solidaritas sebagai bangsa, bahkan sebagai sesama manusia. Karena itu, sikapnya terhadap kelompok minoritas, terhadap perbedaan agama, dan terhadap keragaman budaya selalu hangat dan mendekat, bukan menjauh. Dari cara pandang itulah muncul pemikiran pribumisasi Islam. Gus Dur memahami bahwa Islam akan hidup subur bila tumbuh bersama budaya dan masyarakat, bukan bertentangan dengan mereka. Ia menolak Islam dijadikan sebagai alat untuk menghapus tradisi Nusantara. Sebaiknya ia ingin agar nilai-nilai agama mampu memberi makna pada budaya lokal tanpa memaksakan bentuk tunggal. Inilah yang membuat Islam versi Gus Dur terasa ramah, fleksibel, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Akar berikut yang terletak pada cara Gus Dur membaca hubungan Islam dan negara. Ia menolak gagasan negara Islam formal, bukan karena menolak agama, tetapi karena melihat bahwa bentuk negara seperti itu tidak pernah benar-benar mapan dalam sejarah. Baginya, jauh lebih penting menghadirkan substansi Islam, keadilan, kebebasan, kemanusiaan daripada sekedar simbol. Negara yang memakai label agama tetapi tidak adil baginya tidak lebih baik dari negara sekuler yang menindas. Karena itu pula, hubungan Islam dan Pancasila bagi Gus Dur bukan hubungan permusuhan, melainkan hubungan yang saling menguatkan. Ia yakin bahwa nilai-nilai Pancasila justru memberi ruang bagi Islam untuk berperan tanpa mendominasi. Pemahaman ini membuatnya menjadi tokoh yang konsisten membela demokrasi, hak minoritas, dan kebebasan beragama. Di atas semua itu, berdiri akar terbesarnya, orientasi kemanusiaan. Gus Dur melihat bahwa agama kehilangan makna ketika ia justru memahalkan kebencian. Sejak awal, ia percaya bahwa agama harus membela manusia, terutama mereka yang lemah dan tersisih. Ia menolak fanatisme dalam segala bentuk rupa, menolak klaim kebenaran tunggal, dan menolak tindakan apapun yang meminggirkan manusia hanya karena identitasnya. Akar pemikirannya, ukhuwah, pribumisasi, Islam substantif, harmoni dengan Pancasila, dan komitmen pada kemanusiaan menjadi fondasi dari seluruh tindakannya kelak di dunia politik. Polanya konsisten, agama hadir untuk merawat, bukan merusak, negara hadir untuk melindungi, bukan membatasi, dan manusia harus menjadi pusat dari setiap keputusan moral. Pemikiran Gus Dur selalu berbicara dari dalam pengalaman Indonesia sendiri. Ia membaca bangsa ini bukan hanya lewat dari teori politik atau doktrin keagamaan, tetapi lewat denyut nadi hidup masyarakatnya. Keberagaman, ketegangan antar identitas, perubahan zaman, dan pergulatan politik yang sering dan saling bertubrukan. Oleh karena itu, cara pandang Gus Dur terhadap Islam dan kebangsaan selalu terasa hidup dan membumi. Baginya, Indonesia adalah laboratorium besar, tempat identitas bersilang, ratusan suku, puluhan bahasa, dan beragam agama hidup dalam suatu ruang yang sama. Dalam kondisi seperti ini, agama tidak bisa menjadi tembok pemisah. Disinilah gagasan ukhuwah menemukan konteksnya. Gus Dur ingin agar umat Islam hidup sebagai bagian dari bangsa, bukan sebagai kelompok yang berdiri terpisah atau merasa lebih utama dan dominan. Bagi Gus Dur, persaudaraan manusia bukan hanya tuntutan moral, tapi kebutuhan politik di sebuah negara yang majemuk seperti di Indonesia. Begitu pula dengan pribumisasi Islam. Gagasan ini tidak hanya menjelaskan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi strategi untuk mencegah benturan identitas. Di tengah perdebatan antara kelompok yang ingin memurnikan agama dan kelompok yang ingin menjaga tradisi lokal, Gus Dur menawarkan jalan tengah. Islam hadir untuk menguatkan budaya, bukan menghapusnya.
Cara ini membuat Islam di Indonesia tetap dinamis tanpa kehilangan akarnya. Pemikiran Gus Dur tentang hubungan Islam dan negara juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik Indonesia yang rentan terhadap mobilisasi politik identitas. Ia menolak formalisasi negara Islam, bukan karena menolak agama, tetapi karena melihat bahwa Indonesia membutuhkan ruang bersama yang aman bagi semua kelompok. Jika negara dibentuk dengan satu asas agama, identitas lain akan terancam. Oleh karena itu, Gus Dur memilih negara kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila. Indonesia harus tetap menjadi ramah bagi semua, bukan hanya bagi kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, sinergi antara Pancasila dan Islam menjadi gagasan kunci Gus Dur. Pancasila dianggap sebagai titik temu yang menjaga Indonesia dari dua ekstrim, sekularisme kaku dan formalisme agama. Nilai tauhid tidak bertentangan dengan Pancasila. Keduanya saling berjalan berdampingan, saling menopang, kuat sama lain. Bagi Gus Dur, inilah jalan yang membuat umat Islam bisa berperan penuh dalam negara tanpa menakut-nakuti kelompok lain. Namun di atas semua itu, berdiri pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan, nilai yang baginya selalu berada di atas politik identitas. Indonesia berkali-kali menghadapi kerusuhan etnis, kekerasan atas nama agama, dan konflik kepentingan. Karena itu, Gus Dur memusatkan seluruh pemikirannya pada bagaimana menjaga martabat tiap-tiap manusia. Ia percaya bahwa bangsa ini hanya bisa bertahan jika manusia dihormati, bukan karena agamanya, tetapi karena kemanusiaannya. Pada akhirnya, pemikiran Gus Dur tetap kuat terasa karena ia menyentuh persoalan yang paling mendasar di Indonesia: keberagaman, ketegangan sosial, dan tarik-menarik agama dan negara. Di tengah menguatnya politik identitas, gagasan ukhuwah dari Gus Dur mengingatkan bahwa tiap negara hanya kokoh jika setiap kelompok merasa aman dan dihargai. Pandangannya tentang hubungan agama dan negara, bahwa negara tidak perlu berlabel agama, tidak wajib adil kepada semua warga negara, menjadi penting ketika simbol dan formalisasi agama masih sering dipakai sebagai alat politik. Dalam isu budaya, konsep pribumisasi Islam memberi jalan tengah agar tradisi lokal tidak ditekan oleh puritan yang kaku. Pemikirannya tentang harmoni Islam dan Pancasila juga relevan di tengah polarisasi yang menempatkan masyarakat pada dua ekstrim, menguasakan agama lewat hukum atau menghapus perannya sama sekali. Dan yang paling esensial, orientasi kemanusiaan Gus Dur yang selalu menempatkan martabat manusia di atas segalanya, menjadi penyejuk di tengah budaya publik yang mudah marah dan cepat menghakimi. Gagasan ini bukan sekedar warisan, tetapi kompas moral yang masih sangat dibutuhkan untuk menjaga Indonesia tetap inklusif, adil, dan tidak terjebak dalam konflik identitas.